episode ini saya akan mengulas buku Nyomi and Max Another 3000 mdpl Story. Ada juga subjudulnya 30 Puncak 5 Tahun 1 Kasih Sepanjang Masa. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Terkadang pendakian bagi seorang ibu adalah hal yang sulit, bahkan mustahil bagi sebagian orang. Padahal bukan tidak mungkin, dengan membawa anak ke gunung atau ke pendakian banyak hal yang bisa dipelajarinya. Seperti itulah kira-kira pengalaman dari seorang Nyomi membawa Max, anak sematawayangnya, mendaki di dalam buku ini 30 gunung di usia Max yang belum 5 tahun waktu itu, dan berbagai kisah yang menarik di dalam perjalanan mereka. Nyomi adalah seorang dokter hewan yang juga merupakan single fighter. Bisa kebayang bagaimana dia berjuang untuk menafkahi Max, bagaimana dia berjuang mengarungi kehidupannya, tapi selalu membawa piknik, apalagi piknik ke gunung, sebagai bagian dari kehidupan Nyomi dan Max. Buku ini adalah buku pendakian, tapi tidak seperti pada penulis umumnya. Apalagi berbicara tentang pendakian, biasanya kan penulis lebih menekankan atau lebih fokus pada apa saja yang ditemui selama perjalanan mereka. Tapi di dalam buku ini seorang Nyomi mengajarkan kita sebagai pembaca bahwasanya perjalanan adalah pengalaman batin untuk memaknai bagaimana kehidupan seharusnya. Dan disitulah juga dia mengajarkan Max tentang itu. Saya juga melihat bahwa seorang Nyomi banyak belajar dari bagaimana aktifnya Max bereaksi terhadap hal-hal yang dilihat di sekitarnya. Tentu bukan hal yang mudah dong ketika kita seorang perempuan, lalu single fighter, dan membawa anak ke tempat yang sangat ekstrim bagi sebagian orang. Tapi stigma-stigma itu dipatahkan oleh Nyomi, dan yang penuh warna ini berisi banyak inspirasi, banyak motivasi untuk menjadi seorang perempuan yang mampu menyeimbangkan kehidupan, baik kehidupan profesionalnya di dunia kerja maupun kehidupan profesionalnya sebagai ibu rumah tangga, meskipun Nyomi adalah seorang single parent. Sehingga kita banyak belajar dari pengalaman Nyomi di sini, meskipun sebenarnya kata-kata yang digunakan sini tidak bersifat menggurui, tapi dengan kedalaman diksi dari sang penulis, kita seolah-olah terbawa. Bahkan ada bagian-bagian yang membuat saya terharu sebagai pembaca ketika membaca tulisan-tulisan sang penulis. Di sini sesuai dengan pernyataan pembuka dari seorang Riani Jakaru, mengatakan bahwa setelah menjadi ibu, kegiatan di alam seakan mustahil. Padahal kecintaan kepada alam menghidupkan kembali insting perempuan sebagai penjaga dan sebagai pemelihara, seperti yang telah dilakukan Nyomi. Nah, ini sebenarnya bukan hanya buku, lagi-lagi tadi buku motivasi, tapi bukan hanya terbatas pada bagaimana seorang ibu membawa anaknya dalam sebuah pendakian. Meskipun di dalamnya banyak tips tentang pendakian dengan mengikut sertakan anak, tapi juga bagaimana menjadi seorang perempuan yang kuat, seorang ibu yang kuat dalam mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini. Saya ingin membacakan satu dari sekian kutipan atau tulisan yang menginspirasi dalam buku ini. Misalnya di halaman 29, mungkin kita pernah mengeluh panas, takut keluar, takut berkulit gelap tanpa sadar di bagian bumi yang lain cahaya matahari menjadi kemewahan yang mahal harganya bagi kehidupan. Ada juga tulisan-tulisan sederhana seperti ini, seperti sebuah pesan buat Max kelak. Dan ingatlah, keberadaan kita di sini bukan untuk menjadikanmu seorang pendaki, bukan untuk berlomba menjadi yang terhebat ataupun mencapai tempat tertinggi yang bisa kau capai, namun untuk mengenalkanmu bahwa untuk bahagia kadang tidak mudah, kadang banyak rintangan, kadang perih, kadang lelah, namun layak kita perjuangkan.
Saya ingin juga membagi satu tulisan di halaman 40 teruntuk para ibu yang jauh di sana yang sedang menapaki gunung terberat dalam hidupnya. Kuharap kau baik-baik saja. Menjadi ibu adalah petualangan terberat kita, jauh lebih berat dibanding pendakian gunung manapun. Aku tak bisa menyemangatimu lebih dari yang kumampu. Tidak juga bisa hadir untuk mendengar ceritamu. Hanya berharap akhirnya kau akan sampai ke puncak dan bisa tersenyum melihat hasil perjuanganmu. Beranjak dewasa dan bahagia, itu lebih dari apapun. Walau rintangan berat di depan mata, selalu ada buah perjuangan, hasil akhir yang manis. Ini adalah buku yang penuh dengan inspirasi, kejutan, banyak gambar, penuh warna, dengan gambar-gambar atau foto-foto yang membawa kita menjajaki puncak-puncak juga. Gambarnya Omi dan Max, ya kan? Ya nih, ini di Kerinci, Puncak Kerinci. Ini di Gunung Latimojong. Ya. Ini di Gunung Argopuro. Lihat yang lain. Nih foto-fotonya seperti ini. Salam juga mau lihat. Kita lihat dari sini. Ya. Tapi di satu sisi saya menemukan satu kekurangan sih. Kenapa nak? Kenapa? Oh lihat. Di satu sisi ada satu kekurangan menurut saya ada satu halaman, saya lupa tandain halaman mana. Halaman dimana background itu gelap, warnanya gelap dan tulisannya juga cukup gelap. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau dibuat warna putih aja misalnya. Itu aja sih. Yang lainnya buku ini buku yang patut dibaca berulang-ulang. Saya membacanya juga sudah berulang-ulang. Dan juga sebelum saya review lagi, saya baca lagi sampai selesai. Tidak butuh waktu lama memang. Tapi buku dengan diksi yang sederhana ini memberikan banyak pelajaran yang mendalam. Oke, semoga ulasan kali ini bermanfaat dan tetap semangat membaca ya. Sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya. Dah.